Record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlon Brando. Perkenalkan, saya Mas Ruliandra. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakrul Razi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky. Perkenalkan, nama saya Mulia Dharma. Baik, pada kesempatan di video kali ini kami akan mempresentasikan atau menyampaikan materi tentang penyuluhan, yang mana saya sendiri dengan materi yaitu pemanfaatan tanaman serai untuk pembasmi nyamuk di kandang. Baik, saya akan memulainya. Bisa kalian ketahui bahwasanya serai atau serai merupakan tanaman hias dengan aroma yang sangat wangi. Nah, bukan rahasia umum lagi bahwasanya serai atau serai merupakan tanaman dengan sejuta manfaat, yaitu salah satunya dapat membasmi nyamuk. Oleh karena itu, serai merupakan alternatif yang paling cocok untuk membasmi nyamuk di lingkungan kandang. Selain mudah didapat dan juga sangatlah murah biayanya. Nah, oleh karena itu, mari kita akan menyimak beberapa alat dan bahan yang diperlukan. Nah, alat dan bahan yang diperlukan yang pertama yang pastinya itu ada serai. Yang kedua yaitu air. Nah, air ini bisa menggunakan air panas dan air dingin. Kemudian blender, pisau, botol sempret, dan lain sebagainya. Baik, masuk ke tahap selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam pembuatan serai untuk membasmi nyamuk di kandang. Yang pertama yaitu potonglah kecil-kecil serai atau serai menjadi beberapa bagian. Kemudian masukkan potongan serai atau serai tadi ke dalam blender, yang mana ditambahkan air menggunakan air dingin terlebih dahulu. Kemudian blenderlah serai yang sudah dipotong-potong tadi sampai benar-benar menjadi halus. Setelah dilakukan blender, maka masukkanlah air yang di blender dengan bersamaan serai tadi ke dalam baskom atau ember. Kemudian tambahkanlah air panas sedikit saja. Kemudian lalu itu diendapkan sampai 1-2 jaman. Kemudian setelah endapan mencapai 1-2 jam, dilanjutkan dengan menyaring air yang berisi dengan serai tadi. Kemudian setelah disaring, masukkanlah air saringan yang tadi ke dalam spray. Setelah itu air dan yang bersamaan dengan serai tadi membasmi kandang. Nah, bagaimana? Simple bukan? Cara pembuatannya, baik bahan-bahannya dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan salah satu alternatif dalam membasmi nyamuk yang ada di lingkungan kandang. Oleh karena itu, mari kita terapkan. Let's check it out. Baik, demikianlah penyampaian materi dari saya. Semoga ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kandang peternak kalian. Sekian dan terima kasih. Dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Marlon yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan materi saya, yang di sini saya akan menyampaikan materi tentang pemanfaatan limbah jerami sebagai pakan ternak. Setahu kita atau pada umumnya pakan ternak umumnya berasal dari hijau-hijauan. Namun ketersediaan hijau-hijauan sebagai sumber pakan ternak tergantung kepada musiman. Contohnya saja pada musim hujan, hijau-hijauan akan banyak, dan pada musim kemarau hijau-hijauan akan sedikit. Untuk itu, kita perlu menutupi kekurangan ketersediaannya hijau-hijauan sebagai pakan ternak dengan cara membuat alternatif pakan ternak, dengan cara membuat amofer jerami atau
amoniasi fermentasi yang dikenal dengan amofer jerami yang berasal dari jerami padi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa alat dan bahan yang kita butuhkan untuk membuat amofer jerami. Alat yang kita butuhkan yang pertama yaitu timbangan, yang kedua ember, yang ketiga pengaduk, yang keempat yaitu terpal, dan yang terakhir yaitu plastik. Bahan yang kita butuhkan yaitu yang pertama tentunya saja kita harus menyediakan bahan pokoknya yaitu jerami padi. Yang kedua yaitu urea dengan kebutuhan 6 kg per 1 ton jerami. Yang kedua yaitu probiotik biostar dengan ketentuan 6 kg per 1000 kg jerami. Dan kemudian yang terakhir yaitu air dengan ketentuan 400 liter per 1000 kg jerami. Langkah-langkah yang kita harus lakukan dalam membuat amofer jerami ini sangatlah mudah. Yang pertama, kita kumpulkan jerami di tempat yang kering. Yang kedua yaitu kita timbang jerami sesuai yang kita punya atau yang telah kita sediakan. Yang ketiga yaitu kita timbang urea dan starbio yang telah kita ukur sesuai kebutuhan dengan banyak jerami yang kita punya. Selanjutnya itu kita siram jerami dengan air dengan ketentuan tingkat kebasahan 60%. Kemudian kita siramkan starbio dan urea ke atas jerami. Kemudian kita aduk hingga rata. Setelah semua tercampur dan teraduk rata, selanjutnya kita masukkan jerami yang sudah kita aduk tersebut ke dalam plastik dan kita ikat dengan erat, jangan sampai ada udara yang masuk. Kemudian kita diamkan selama 21 hari atau selama 3 minggu. Setelah kita diamkan selama 21 hari, kita buka amofer jerami tersebut dan kita biarkan kena angin atau kita anginkan beberapa saat agar baunya menghilang dan kering dengan sempurna. Setelah baunya menghilang atau kering dengan sempurna, amofer siap kita berikan kepada pakan. Mudah sekali bukan cara membuatnya? Semoga ini dapat bermanfaat untuk menutupi kekurangan ketersediaan pakan ternak kita semua. Semoga ini bermanfaat. Sekian informasi dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih kepada Mas Ruli. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi penyuluhan tentang pemanfaatan batang pisang atau Musa patriciacea sebagai pakan alternatif ternak ruminansia. Tanaman pisang merupakan tanaman yang kebanyakan tumbuh di daerah tropis yang lembab, di mana mereka digunakan sebagai salah satu makanan pokok manusia, sehingga di mana limbah dari batang pisang dapat dijadikan sebagai pakan alternatif untuk ternak ruminansia. Alat dan bahan yang kita gunakan untuk membuat fermentasi pakan batang pisang ini yaitu yang pertama yaitu alatnya parang atau golok, yang kedua ember atau bak ukuran besar, yang ketiga alas terpal, yang keempat yaitu drum plastik. Bahan-bahannya yaitu yang pertama yaitu pohon pisang atau batang pisang yang beratnya 60-70 kg. Selanjutnya ampas tahu 20 kg atau 10 kg. Yang ketiga yaitu katul atau dedak 5-6 kg. Yang keempat garam 0,2 kg. Yang keempat yaitu tetes tebu atau gula pasir seberat 0,5 kg. Yang keenam yaitu biometer yaitu 3 tutup botol, dan yang ketujuh yaitu air sebanyak 3-5 liter. Cara pembuatan fermentasi batang pisang untuk pakan alternatif ruminansia yaitu yang pertama itu kita menyediakan pokok pisang atau batang pisang dengan kita cincang atau kita potong halus-halus dengan ukuran 3-5 cm. Kemudian kita jemur selama 2 hari agar layu, kemudian ditimbang sebanyak 60 kg. Setelah itu ditambahkan ampas tahu yang sudah dikeringkan sebanyak 10 kg
dan ditambah dengan katul atau dedak sebanyak 6 kg. Selanjutnya disiram dengan campuran tetes air dan EM4 dan taburi garam sebanyak 0,2 kg. Kemudian diaduk sampai merata hingga homogen. Selanjutnya itu kita masukkan ke dalam drum fermentasi dan padatkan sampai dengan tutup yang rapat hingga kedap udara selama 21 hari. Jadi proses pembuatan yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa diterapkan oleh peternak di desa masing-masing. Sekian dari saya. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Ya, terima kasih kepada Fahrul Razi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang pembuatan urea molasses block atau yang sering disebut dengan UMB. UMB merupakan suplemen tambahan untuk ternak ruminansia yang bahan utamanya terdiri dari molasses, pupuk urea, garam dapur, putra mineral, kapur, dan dedak. Manfaat dari pemberian pakan tambahan ini adalah yang pertama, agar ternak terhindar dari kekurangan vitamin dan mineral. Yang kedua, agar ternak tidak mengalami kekurangan nutrisi yang diakibatkan rendahnya nilai gizi pakan ternak, serta meningkatkan kecernaan sehingga ternak mampu mengkonsumsi pakan lebih banyak dari biasanya. Adapun formulasi bahan pembuatan UMB yaitu molasses 3,0 kg setara dengan 30%, dedak 2,7 kg sama dengan 27%, kapur 0,8 sama dengan 8%, urea 0,5 sama dengan 5%, ultra mineral 1,2 kg sama dengan 12%, garam dapur 1,7 kg sama dengan 17%, semen 0,1 sama dengan 1%. Jumlah keseluruhannya itu 100%. Pemberian urea tidak boleh lebih dari 10% karena dikhawatirkan dapat menyebabkan keracunan kepada ternak. Adapun 3 metode pembuatan UMB yaitu yang pertama, cara dingin, cara hangat, dan cara panas. Cara ini tergantung formula bahan yang digunakan sebab ada beberapa bahan yang tidak tahan panas. Metode dengan cara dingin cukup sederhana yaitu molasses dicampur dengan urea dan bahan-bahan lainnya sampai adonan merata lalu dipadatkan kemudian dicetak. Adapun peralatan yang digunakan dalam pembuatan UMB antara lain yaitu baskom, kuali atau wajan, pengaduk, alat pemanas atau kompor atau tungku, timbangan, dan alat pencetak. Tahap pembuatan. Yang pertama, timbang bahan sesuai komposisi yang telah ditentukan. 2. Bahan padat atau kering dicampur mulai dari bahan yang jumlahnya paling sedikit, kemudian bahan yang jumlahnya lebih banyak. Yang ketiga, aduk hingga merata. 4. Tambahkan campuran bahan cair sedikit demi sedikit sambil diaduk sehingga tidak terjadi gumpalan. Semua campuran bahan dihangatkan atau dipanaskan cara hangat 40 derajat Celcius selama 3-4 menit. Cara panas 100 sampai 120 derajat Celcius 10-20 menit. Adonan UMB kemudian didinginkan. Setelah dingin dicetak dalam bentuk batang atau kotak atau silinder dengan dipadatkan dan selanjutnya dilakukan pengemasan. Adapun kualitas standar urea molasses block ini, yang pertama berwarna coklat matang, yang kedua beraroma khas molasses,
Dan yang ketiga, tekstur tidak lembek. Adapun penyimpanan merupakan faktor yang paling penting yang dilakukan untuk mempertahankan kualitas UMB agar tetap layak untuk dikonsumsi oleh ternak. Sebaiknya UMB ditempatkan yang teduh dan kering dengan aliran udara yang baik agar terhindar dari kerusakan akibat bakteri dan jamur. Pemberian UMB pada ternak ruminansia. UMB diberikan dengan cara diletakkan pada bambu atau kotak pakan. Pakan tambahan ini atau suplemen tambahan ini diberikan sebaiknya pada pagi hari dengan jumlah yang disesuaikan dengan tingkat konsumsi pada setiap jenis ternak. Kiranya materi kali ini berguna bagi para petani dan peternak, dan cukup sampai sekianlah yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini kita selaku peternak masih banyak sekali menyanyiakan limbah kotoran ternak kita. Nah, kali ini saya ingin memberitahukan untuk memanfaatkan limbah kotoran ternak sapi kita ini menjadi pupuk kompos. Limbah kotoran ternak adalah salah satu jenis limbah yang dihasilkan dari kegiatan peternakan. Limbah ini mempunyai andil dalam pencemaran karena limbah kotoran ternak sering menimbulkan masalah lingkungan yang mengganggu kenyamanan hidup masyarakat di sekitar peternakan. Limbah ternak sebagai hasil akhir dari usaha peternakan memiliki potensi untuk dikelola menjadi pupuk organik seperti kompos yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, meningkatkan produksi bagi tanaman, meningkatkan pendapatan bagi para peternak, dan mengurangi dampak pencemaran pada lingkungan. Hasil pupuk organik yang kita peroleh diharapkan dapat kita manfaatkan untuk mendapatkan tambahan penghasilan bagi para peternak. Kompos merupakan salah satu jenis pupuk organik. Kompos adalah bahan-bahan organik yang telah mengalami proses pelapukan. Karena adanya interaksi antara mikroorganisme yaitu bakteri pembusuk yang bekerja di dalamnya. Kotoran sapi merupakan salah satu bahan yang mempunyai potensi untuk dijadikan kompos. Kotoran sapi mengandung unsur hara, yaitu nitrogen 0,33%, fosfor 11%, kalium 0,13%, kalsium 0,26%. Pupuk kompos merupakan bahan untuk memupuk tanah yang paling baik dan alami daripada pupuk kimia. Pada umumnya, pupuk organik mengandung unsur hara yang baik bagi tanaman sebagai proses pertumbuhan tanaman. Adapun alat untuk pembuatan pupuk kompos yaitu kita harus menyiapkan yaitu sebuah cangkul dan juga sekop sebagai tempat alat untuk mengaduk dan membolak-balikan pupuk kompos nantinya. Kemudian kita juga menggunakan ember, terpal untuk menutup adukan pupuk kompos, kemudian karung untuk mengemas kompos yang sudah jadi nantinya, dan kita juga harus menyiapkan gudang untuk menyimpan kompos. Bahan-bahan yang kita perlukan untuk pembuatan pupuk kompos yaitu kotoran sapi 800 kg, sekam padi 200 kg, molases 1 botol, yaitu sekitar 1 liter, M4 yaitu 1 botol. Kemudian cara pembuatannya yaitu bahan kompos disiapkan
kotoran sapi kita letakkan di bawah sekam padi dan di atasnya kita taburkan M4 secara merata. Kemudian molases diencerkan dan disiramkan merata di atas adukan. Aduk bahan kompos sampai merata. Atur kelembapan 60% dengan ciri digenggam, tidak pecah, tidak ada tetesan air, dan tangan tidak basah. Apabila kurang lembab, kita tambahkan air secukupnya. Bahan yang sudah diaduk, kemudian ditutup dengan terpal. Pembolak-balikan ini dilakukan setiap minggunya selama 3 minggu. Pengecekan proses pengomposan dilakukan pada minggu ketiga. Apabila terasa panas, maka terjadi proses pengomposan. Setelah 3 minggu, kompos sudah jadi, yaitu ditandai dengan bahan kompos tidak panas dan tidak bau. Dan ciri-ciri kompos yang sudah jadi itu yaitu warna kompos coklat kehitaman, aroma kompos yang baik tidak menyengat, tetapi mengeluarkan aroma seperti bau tanah biasa. Apabila digenggam dan dikepal, kompos akan menggumpal. Apabila ditekan lunak, gumpalan kompos akan hancur dengan mudah. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dapat kita terapkan di tempat kita masing-masing selaku bagi para peternak untuk meningkatkan dan menambah penghasilan untuk keluarganya. Baik, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyampaikan materi tentang penyuluhannya. Kami mohon maaf jika banyak kesalahan dalam bertutur kata ataupun dalam materi. Demikian video dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.